Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28, kata kunci renungan pada malam ini adalah mendatangkan kebaikan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 34.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kegagalan bukanlah akhir, bagi mereka yang menjalin hubungan dengan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dengan penuh minat saya menonton pertandingan yang diikuti cucu laki-laki saya, Peter. Ia sudah 2 tahun mengenal permainan T-ball. T-ball adalah permainan yang mengenalkan bisbol pada anak usia 6 tahun. Dalam permainan tersebut, bola ditaruh di atas sebuah tonggak karet lalu dipukul. Biasanya anak-anak mengayunkan tongkat pemukul dengan sekuat tenaga, berharap dapat melakukan home run, pukulan yang sangat bagus sehingga si pemukul dapat langsung kembali ke posnya. Namun yang sering terjadi, pukulan mereka justru tidak mengenai bolanya. Itulah yang terjadi pada cucu laki-laki saya, dan ia tampak begitu kesal dengan dirinya. Pelatihnya ingin memberinya semangat, dan berteriak, "Pukulan bagus Peter, pukulan cucu laki-laki saya memang buruk." Namun sang pelatih tetap menyebutnya bagus. Hal tersebut mengingatkan saya pada kegagalan-kegagalan kita sebagai orang percaya dalam Kristus. Allah tidak pernah mengatakan dosa kita baik, tetapi Dia tidak menganggap bahwa kegagalan kita adalah akhir segalanya. Dengan kasih karunia-Nya, Dia mendatangkan kebaikan dari kekalahan kita yang terbesar. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah misteri yang memberi pengharapan. Jika Anda mengasihi Allah dan ingin menyenangkannya, jangan menyerah atau patah semangat. Mintalah pengampunan dan kekuatan darinya untuk mengatasi kelemahan Anda. Percayalah kepadanya, biarkan Dia mendatangkan kebaikan dari kegagalan Anda. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena, iman pun tidak bekerja secara maksimal. Namun harus kita ingat bahwa, pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas.
Bagi Allah proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali segalanya kita mau cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya. Karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang hidup dalam proses bukan serba cepat atau instan. Contohnya, Musa. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita, jika kita hanya tidur, malas dan bersantai-santai di rumah. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Pertanyaan terakhir adalah kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kita marah dan diam, tidak lagi mau berdoa, kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat. Apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita? Kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur. Sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik, karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat Allah turut bekerja dalam teks aslinya adalah sunerge, dari akar kata sunerje. Kata sunerje merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sun dan ergon. Sun artinya bersama-sama, sedangkan ergon artinya bekerja atau melakukan sesuatu berkesinambungan atau terus-menerus. Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat,
Tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Apakah yang dimaksud dengan Allah turut bekerja? Pertama, Allah tidak memakai jalan pintas. Bagi Allah proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali segalanya kita mau cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya. Karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang hidup dalam proses bukan serba cepat atau instan. Contohnya, Musa. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita, jika kita hanya tidur, malas dan bersantai-santai di rumah. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Pertanyaan kita sekarang adalah kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kita marah dan diam, putus asa, tidak lagi mau berdoa, kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat. Apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita? Kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur. Sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman. Bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik. Karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya baru saja percaya kepada Yesus. Bagaimana selanjutnya? Selamat, Anda baru saja mengambil keputusan yang mengubah hidupmu. Mungkin sekarang Anda bertanya, bagaimana selanjutnya? Bagaimana saya mulai berjalan dengan Tuhan? 5 langkah yang dijelaskan di sini memberi Anda petunjuk yang alkitabiah. 1. Pastikan Anda mengerti tentang keselamatan. Melalui 1 Yohanes 5 ayat 13 dinyatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Allah ingin kita mengerti tentang keselamatan. Allah ingin kita memiliki keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan. Secara ringkas, mari kita membahas hal-hal utama dalam keselamatan. A. Kita semua sudah berdosa.
kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. B. Karena dosa, kita layak dihukum dengan cara dibuang oleh Allah dalam kekekalan. C. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib demi membayar hukuman bagi dosa kita. Yesus mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kebangkitannya membuktikan bahwa kematian Yesus sudah setimpal untuk membayar dosa-dosa kita. D. Allah menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kepada semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya dan menerima kematiannya sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Itulah berita keselamatan. Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, maka Anda diselamatkan, semua dosamu diampuni dan Allah sendiri berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Ingat, keselamatan Anda terjamin di dalam Yesus Kristus. Jika Anda sudah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat Anda memiliki kepastian bahwa Anda akan menikmati kekekalan bersama Allah di surga. 2. Cari gereja yang benar-benar mengajarkan Alkitab yang benar. Jangan pandang gereja sekedar sebagai sebuah bangunan. Gereja lebih mengenai orang-orangnya, adalah sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk bersekutu bersama-sama. Itu adalah salah satu tujuan utama dari gereja. Setelah Anda percaya kepada Yesus Kristus, kami sangat mendorong Anda untuk mencari gereja yang percaya kepada Alkitab di sekitar tempat tinggal Anda dan berbicara dengan pendetanya. Beritahu dia tentang iman Anda kepada Yesus Kristus. Tujuan kedua dari gereja adalah untuk mengajarkan Alkitab. Anda dapat belajar bagaimana menerapkan petunjuk-petunjuk Allah dalam hidupmu. Memahami Alkitab adalah kunci dari hidup Kristen yang sukses dan berkuasa. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tujuan ketiga dari gereja adalah ibadah. Ibadah merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan. Allah telah menyelamatkan kita, Allah mencintai kita, Allah mencukupi kebutuhan kita, Allah memimpin dan mengarahkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepadanya? Allah itu suci, benar, pengasih, pemurah dan penuh dengan karunia. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. 3. Sisihkan waktu setiap hari untuk memfokuskan diri pada Allah. Adalah sangat penting menggunakan waktu setiap hari memfokuskan diri pada Allah. Sebagian orang menyebut waktu seperti ini sebagai saat teduh. Ada juga yang menyebutnya sebagai devosi, karena ini adalah waktu di mana kita mendevosikan atau membaktikan diri kepada Allah. Ada sebagian orang yang memilih pagi hari untuk kegiatan ini, tapi ada sebagian orang yang malah memilih malam hari. Apapun nama yang Anda pakai untuk kegiatan ini, dan kapanpun Anda melakukannya, hal itu tidak jadi masalah. Yang penting, Anda secara teratur menghabiskan waktu bersama Allah. Apa yang dilakukan ketika menghabiskan waktu dengan Allah? A.
Doa, secara sederhana, doa adalah percakapan dengan Allah. Berbicaralah kepada Tuhan mengenai problem dan keprihatinan Anda. Minta Allah memberi Anda hikmat dan pimpinan. Minta Allah menyediakan kebutuhan Anda. Katakan kepada Allah betapa Anda mengasihi Dia dan bagaimana Anda menghargai segala yang Dia telah lakukan untuk Anda. Itulah doa. B. Membaca Alkitab. Selain menerima pengajaran Alkitab di gereja, sekolah minggu, dan atau kelas pendalaman Alkitab, Anda perlu membaca Alkitab secara pribadi. Alkitab memiliki segala sesuatu yang Anda perlu tahu supaya bisa hidup benar sebagai seorang Kristen. Alkitab mengandung petunjuk-petunjuk dari Allah tentang bagaimana membuat keputusan secara bijaksana, bagaimana mengetahui kehendak Allah, bagaimana melayani satu dengan yang lain, dan bagaimana bertumbuh secara rohani. Alkitab adalah kata-kata Allah, firman Allah, kepada manusia. Pada dasarnya, Alkitab adalah buku petunjuk dari Allah mengenai hidup yang menyenangkan Allah dan sekaligus memuaskan kita. 4. Kembangkan hubungan dengan orang-orang yang dapat menolong Anda secara rohani. Melalui 1 Korintus 15 ayat 33 kita diajari untuk, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Alkitab penuh dengan peringatan-peringatan mengenai pengaruh dari orang-orang yang tidak baik terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa dapat membuat kita tergoda. Sifat orang-orang yang bergaul dengan kita akan menular kepada kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Allah dan memiliki komitmen kepadanya. Usahakan untuk mendapat 1 atau 2 teman, mungkin dari gereja Anda, yang dapat menolong dan memberi dorongan kepada Anda. Minta teman Anda untuk menjadi tempat Anda bertanggung jawab terkait komitmen saat teduh, kegiatan-kegiatan Anda, dan hubungan Anda dengan Allah. Tanyakan juga apakah mereka juga mau Anda melakukan hal yang sama untuk mereka. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan semua teman-teman yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetaplah berteman dengan mereka dan mengasihi mereka. Beritahu mereka bahwa Yesus telah mengubah hidup Anda dan Anda tidak dapat lagi melakukan hal-hal dulu Anda lakukan. Minta Allah memberi Anda kesempatan untuk menceritakan soal Yesus kepada teman-teman Anda. 5. Dibaptis. Banyak orang salah mengerti baptisan. Kata membaptis berarti memasukkan ke dalam air. Baptisan adalah cara yang alkitabiah untuk memproklamirkan iman kepada Yesus dan komitmen Anda untuk mengikutinya secara terbuka kepada publik. Dicelupkan ke dalam air menjadi analogi bagi semangat dikuburkan bersama dengan Kristus. Keluar dari dalam air menjadi analogi bagi kebangkitan Kristus. Dibaptiskan berarti mengidentifikasikan diri dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Baptisan tidak menyelamatkanmu. Baptisan tidak membasuh dosa-dosamu. Baptisan hanyalah bentuk langkah ketaatan, pernyataan secara terbuka kepada publik akan iman kepada Kristus untuk keselamatan Anda. Baptisan merupakan hal yang penting karena ia adalah bentuk langkah ketaatan, secara terbuka menyatakan iman dan komitmen kepada Kristus. Kalau Anda sudah siap untuk menerima baptisan, maka Anda bisa segera membahasnya dengan pendeta. Roh membantu kita. Roma 8 ayat 26 berkata,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak semua hal bisa kita sampaikan dalam kata-kata kita kepada Tuhan. Ada banyak isi hati kita yang tak bisa kita ucapkan karena keterbatasan dan kemampuan kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk berdoa, dan kita tahu artinya berdoa dalam Roh. Tetapi sering kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus sendiri memanjatkan doa di dalam kita akan hal-hal yang tidak terucapkan. Ketika kita dilahirkan baru oleh Allah dan menjadi kediaman Roh Allah, maka Dia menyatakan bagi kita hal-hal yang tidak terucapkan. Iya, Roh Kudus di dalam kita, berdoa syafaat untuk orang-orang kudus sesuai kehendak Allah, dan Allah menyelidiki hati kita, bukan untuk mengetahui doa-doa kita yang kita ucapkan secara sadar, tetapi untuk mengetahui doa Roh Kudus. Dalam kelemahan, ketidaksempurnaan dan keterbatasan, seringkali apa yang orang percaya mohonkan, sebenarnya tidaklah sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kata-kata yang digunakan dalam doa pun, tidak sesuai dengan kemuliaan Allah, karena manusia telah dinodai oleh dosa. Karena dosa, terkadang kita gagal melihat sesuatu dari kacamata Tuhan. Terkadang kita berdoa hanya berfokus pada kelemahan dan masalah kita sendiri, tanpa mau mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan seorang penolong, dan penolong tersebut adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Dalam ayat singkat yang telah kita baca, kita melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu sebagai penolong. Roh Kudus membantu orang percaya mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah Bapa. Kata "membantu" dalam ayat ini berarti bahwa Roh Kudus bukan hanya sekadar menolong tetapi bersama-sama, secara terus-menerus, menanggung beban kita. Dan karena doa kita tidak sempurna, dan karena kelemahan dan keberdosaan manusia, maka Roh Kudus akan membantu menyempurnakannya. Roh Kudus tahu yang terbaik bagi orang percaya, dan juga tahu dengan jelas apa-apa yang seseorang butuhkan. Roh Kudus jugalah yang terus menyertai dan bekerja secara aktif agar orang percaya bisa memahami kehendak Allah. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik bagi setiap anaknya, maka Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana dengan kita saat ini? Janganlah khawatir untuk berdoa jika doa kita salah sehingga membuat kita enggan berdoa. Berdoalah kepada Allah, dan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan yang benar. Karena itu, teruslah berdoa, maka Roh akan membantu kita menyampaikan segala hal keinginan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.